Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Tiba saatnya kita siapkan hati kita, setiap bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Apapun juga
saya undang kita bangun berdiri bersama-sama karena kita akan masuk dalam firman Tuhan. Katakan, inilah yang aku punya Tuhan. Yes, ini yang aku punya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama dalam suatu ibadah. Dan ini adalah hari Sabat, hari di mana Engkau sendiri menentukan untuk kami berkumpul karena Engkau ingin bertemu dengan kami. Bukan cuma kami yang ingin bertemu dengan Engkau. Dalam suatu ucapan syukur bahwa hari demi hari Engkau terus memelihara kehidupan kami. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, terkadang ada awan, ada badai, ada kesukaran datang silih berganti, tapi Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan hari ini, kalau kami ada di hadapan hadirat-Mu dengan ucapan syukur, bukankah ini berarti bahwa Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, masih ada rezeki yang kami makan, masih ada tempat tinggal untuk kami berteduh di dalam dunia ini, masih ada sanak saudara, teman dan kerabat yang mengasihi, dan terutama kami bersama-sama bersekutu dalam suatu ucapan syukur. Dan hari ini Tuhan adalah hari perkenanan itu. Ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau menyembuhkan, Engkau membuka jalan di mana tiada jalan, dan Engkau sendiri memberikan penghiburan. Karena Engkau berjanji, Engkau akan menjagai dan menyertai kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau di surga di dalam suatu keabadian. Dan kami percaya Tuhan bahwa kedatangan kami tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau. Dan saatnya kami mau duduk diam, saat kami mau membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang berkuasa, firman yang menghiburkan. Dan Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau tahu keberadaan kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai masalah, sekalipun kami datang dengan kesukaran, dan mungkin itu terasa bagi kami seakan-akan tidak mungkin, tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Teruslah Tuhan bekerja, dan Engkau ada bersama dengan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau yang akan berbicara pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan itu adalah kehadiran-Mu, itu adalah kasih-Mu yang berlaku atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Tetap semangat? Tetap kuat? Ya, seperti biasa ya. Di minggu pertama di awal bulan kita melakukan perjamuan kudus. Kita bersama-sama, baik yang di sini yang onsite ataupun saudara yang di rumah, bisa melakukannya bersama-sama melalui perjamuan kudus ini. Kau harus percaya bahwa ini adalah satu bukti bahwa Yesus mati untuk mengasihi kita. Korbannya, bilur-bilurnya itu untuk menyembuhkan kita.
dan itu adalah Allah di dalam nama Yesus Kristus yang selalu bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan baca satu nas, agak panjang satu kisah, tapi nanti akan kita lihat bahwa Yesus yang berkuasa itu, dia bukan cuma menyembuhkan, mengampuni, dan dia mau melakukannya. Oke, mari kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 5 mulai ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pembacaannya cukup panjang ya. Namun kisahnya kita sudah tahu, bukan? Ketika Yesus mengajar, kan dimanapun Yesus berada pasti orang banyak itu berkerumun gitu. Dan ketika Yesus mengajar juga ada orang-orang Farisi ikut mendengarkan pengajaran Yesus, dan ada orang sakit yang mau minta disembuhkan, tapi kan nggak bisa masuk karena berjubel-jubel gitu ya. Namun kita tahu ya, si sakit dan teman-temannya ini tidak putus asa. Dia naik ke genteng, dibongkar aja gentengnya lalu diturunin, begitu bukan? Ya, ini sih mau menceritakan katanya persatuan dan lain-lain. Ya, kita tidak sedang membahas itulah, tapi kita sedang membahas bagaimana Allah yang berkuasa itu. Lalu diturunkan beberapa pembicaraan, lalu Yesus menyembuhkan, lalu pulanglah gitu ya. Lalu mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang terus-menerus sama. Artinya kuasanya, mujizatnya, pertolongannya itu sama sampai hari ini. Demikian juga kalau nanti kita melakukan perjamuan kudus ya, kita tidak mensakralkan roti dan anggur itu kayak jimat begitu, enggak. Ketika engkau makan roti itu dengan percaya, dan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil. Dengan imanmu dia menyembuhkan penyakitmu. Demikian juga anggur itu lambang daripada penyucian dosamu. Dan kita baca tadi ya, kita akan lihat, kita akan renungkan beberapa topik atau tema atau headline-nya gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa
kuasa Tuhan menyertai dia, menyertai Yesus, sehingga ia melakukan banyak mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau cuman soal si lumpuh itu ya, dan masih banyak lagi bukan? Yang buta melihat, yang timpang, yang bahkan Lazarus yang 4 hari sudah mati, ya, itu juga bisa hidup. Air anggur ya dalam satu perkawinan di Kana, artinya memang Allah menyertai dia, menyertai Yesus. Jadi Yesus yang kita sembah, yang sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus, Yesus yang sama, yang penuh dengan kuasa, yang bisa menyembuhkan. Sebab dikatakan imanmu, ya nanti kita lihat ya di bawah-bawahnya. Yang hal pertama harus kita tahu, Yesus itu berkuasa karena Allah menyertai dia untuk melakukan banyak mujizat, dan mujizat itu masih ada. Kenapa Allah dalam Yesus perlu-perlunya untuk menyembuhkan sakitmu? Apakah cuma iseng-iseng? Saya percaya saat Allah menyembuhkan engkau, engkau akan jadi saksi. Artinya engkau dipercaya oleh Tuhan untuk bersaksi bahwa Allah menyembuhkanmu. Soal caranya nggak jadi masalah. Apakah melalui obat, melalui air, melalui makananmu, atau melalui operasi kah, itu nggak jadi masalah. Atau langsung sembuh juga, itu nggak jadi masalah. Yang penting hasil akhirnya engkau sembuh, dan Allah mempercayakan engkau untuk menjadi saksi yang hidup. Kenapa Allah perlu untuk memulihkan bisnismu? Karena Allah mempercayai engkau harta di dunia untuk menolong, untuk melakukan, untuk berbuat banyak kebaikan. Kalau buat engkau sendiri, apa yang kau makan itu sangat terbatas, bukan? Apa kau mau makan langsung sekarung begitu, beras, nasi? Kan enggak juga. Sama, makannya sepiring gitu ya. Kalau nambah 2 piring. Dan itu enggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Kau harus jaga kesehatanmu, bukan? Tapi ketika Tuhan pulihkan engkau dalam bisnismu, itu bukan tanpa tujuan, bahwa Tuhan juga ingin melakukan sesuatu dari apa yang Dia percayakan kepada engkau. Jadi hal pertama apa? Hal pertama adalah kita harus percaya bahwa Dia, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Itu sebabnya ketika engkau berdoa, kau selalu katakan, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, sembuhlah seperti imanmu. Jadi dari pembacaan tadi, hal pertama kita harus tahu bahwa kuasa Allah bersama dengan Yesus. Apalagi? Ya, berikutnya di ayat yang ke-20 ya, tadi kita baca ya. Ada 4 orang yang nurunin kan? Lalu dikatakan, dosamu sudah diampuni. Ya, itu. Lalu dikatakan apa lagi? Ayat yang ke-20, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ini hal juga yang penting banget, perkataan Yesus sendiri. Jadi siapakah di antara kita yang nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa? Jangankan berbuat, masih dalam pikiran pun itu sudah menjadi dosa. Jangan katakan dosa besar, dosa kecil, dosa hitam, dosa putih, sama saja. Upah dosa maut, neraka, penghukuman. Tetapi dikatakan oleh kitab Roma, kita tidak lagi dalam penghukuman, karena anak manusia, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu sebabnya dalam perjamuan kudus nanti ya, anggur itu melambangkan pengampunan dosa, karena darah Kristus tertumpah untuk pengampunan dosa. Jadi hal kedua itu penting banget ya, menjadi kepercayaan bagi kita bahwa Dia, Yesus, anak manusia, mengampuni dosa. Apalagi? Yang ketiga,
Kepada si sakit dikatakan, bangun, angkat tempat tidurmu, gitu ya, dan pulanglah. Jadi rentetan peristiwa-peristiwa itu, anak manusia, kemudian dikatakan anak manusia mengampuni dosa, lalu Yesus bilang, bangun, angkat tempat tidurmu. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana keadaan kita saat ini? Kita mungkin nggak lumpuh seperti yang diusung tadi, namun mungkin ekonomimu lagi lumpuh. Iya Pak Pendeta, bayangkan 3 tahun hancur berantakan bisnisku karena pandemi. Ya, teman-temanku juga begitu. Waduh, banyak deh macam-macam. Lumpuh juga bukan? Atau ibu-ibu di rumah tangga, aduh, apa-apa jadi mahal, apa-apa jadi sukar, tetapi itu bapaknya malah makin dikurangi, gitu ya. Lalu gimana ini? Gitu. Masih bisa tersenyum, masih bisa mengucap syukur. Aduh pusing, gitu ya. Yang bekerja juga begitu kan? Mungkin kita tidak lumpuh seperti si lumpuh itu, tetapi keadaan kita atau hatimu udah tidak ada lagi sukacita. Si lumpuh itu ketika melihat temannya waktu masih mudanya tuh main sepak bola misalkan, atau main bulu tangkis, apakah dia itu nggak kepengen? Dia senyum-senyum padahal hatinya menangis. Aduh Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku lumpuh seperti ini? Kenapa Engkau tidak berikan aku sehat seperti yang itu? Bisa main sepak bola, bisa main bulu tangkis, bisa jalan-jalan. Halo, mungkin keadaan seperti itu. Dalam kelumpuhan, dalam tanda kutip, bukan gak mungkin bisa menangis juga. Bukan tidak mungkin bisa mengeluh juga. Tapi ada hal penting ketika Yesus katakan, bangun, angkat tempat tidurmu, berjalanlah. Bisa kau rasakan? Puji Tuhan, hari ini Dia ada di sini. Yesus yang ajaib, Yesus yang penuh kuasa. Izinkan Dia berkata kepada engkau, bangun, angkat tempat tidurmu, berjalanlah. Berjalan artinya maju, berangkat, tidak diam, tidak menunggu. Dan Allah bilang bangun, maka terjadilah mujizat itu. Apa yang kau gumuli, apa yang kau doakan, apa yang menjadi persoalanmu, ketika Yesus bilang bangun, angkat tempat tidurmu, berjalan, bangun, dan mujizat itu terjadi. Dan hari ini Dia akan berbicara kepada setiap kita yang membutuhkannya, yang perlu pertolongan. Karena Yesus tahu Dia nggak marah dengan keadaanmu. Dia nggak marah ketika engkau mengeluh. Justru ketika engkau menangis pun dikatakan, aku tampung air matamu. Dan Dia mau katakan bangun, artinya terjadilah mujizat itu. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Mazmur 94 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang terakhir. Ketika Yesus bilang, bangun, berjalanlah. Artinya, Yesus itu tahu, Yesus itu mengerti, Yesus itu paham. Pemazmur bilang, Dia yang masang telinga kita nih, masakan Dia tidak bisa mendengar? Dia
yang pasang mata kita, masakan dia sendiri nggak bisa ngelihat? Allah yang hidup bisa mendengar, bukan wujudnya doang, tapi diem aja, kagak bisa dengar, kagak bisa ngelihat aja. Tidak begitu. Allah yang bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa merasakan. Jadi ketika dia bilang, bangun, angkat tempat tidurmu, berjalanlah, itu artinya Allah melakukan sesuatu yang besar, mujizat yang besar, yang selama ini engkau bergumul, seakan-akan kayaknya Allah nggak mendengar. Pemazmur bilang, Allah dengar, dia pasang telinga, masa dia nggak bisa dengar? Seakan-akan Allah, Tuhan lihat dong nih keadaanku, gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Pemazmur bilang, Allah yang kasih kita mata, masakan dia tidak bisa melihat? Itu sebabnya Yesus bilang, bangun, berjalanlah, dan mujizat pun terjadi. Hari ini bukan suatu kebetulan. Tetaplah kuat apa yang menjadi permasalahanmu. Dan kau dengar Allah berkata, bangun, angkat tempat tidurmu, berjalanlah, mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah bisa mulai mempersiapkannya tentunya. Kalau nggak ada roti, ya pakai apa? Biskuit boleh. Atau nggak ada anggur, kau pakai teh atau sirup, begitu ya. Yang penting kita mengerti, yang penting kita paham bahwa Kristus menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu all in, semuanya total buat kita. Dan saudara yang di sini juga mempersiapkan diri, pemain musik, singer, song leader, kita bersiap-siap karena kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian, kita katakan seperti rusa rindu sungaimu, demikian pula aku merindukan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku.
segalanya bagiku. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami supaya sembuh. Darah-Mu tercurah dan dosa kami dihapuskan, karena tidak ada penyucian darah tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya pada hari ini, sebelum kami melakukan perjamuan kudus, kami mohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh-Mu itu menjadi kesembuhan apabila mereka sakit dalam nama Yesus. Demikian juga anggur, ketika kami minum, dan ini adalah lambang tubuh darah Kristus yang tercurah, dan kami mendapat pengampunan. Siapa di antara kami yang tidak pernah berdosa? Hutang darah dan hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan Engkau sendiri membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau korbankan itu buat kami. Hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika dia sakit, disembuhkan dalam nama Yesus, karena tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Demikian pula anggur, ketika kami minum, ini merupakan lambang darah-Mu, kami disucikan, kami dijadikan baru, dan kami layak untuk menerima kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Seperti Rasa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di depan Tuhan. bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Semua sudah dapat roti dan anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita akan melakukannya bersama-sama. Ya, kalau tidak ada roti, biskuit pun boleh. Atau tidak ada anggur, saudara yang di rumah dengan sirup atau teh juga. Yang penting kita mengerti, yang penting kita imani bahwa Kristus mengasihi kita, bahwa Kristus peduli. He cares about you. Dia peduli sama kita, siapapun kita. Dia tidak melihat rupa, keadaan, kedudukan, tapi dia lihat hati kita, hati yang sungguh-sungguh percaya. Kita persiapkan roti dan anggur,
Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia dalam ucapan syukur, dengan iman, dengan suatu keyakinan, dan Tuhan menjamah setiap kita. Yes. Secara pribadi engkau berbicara dari hatimu. Ya Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu yang kuat, dalam penyertaan, dalam perlindungan, aku menyertai Engkau, aku membimbing Engkau dalam nama Yesus. Jamah, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, beriak, ajaib, ajaib. Ya Tuhan, Kau lihat setiap doa, Kau lihat setiap permohonan. Kekuatan kami adalah Engkau, Kau perlindungan, Kau yang memberikan kesehatan, Kau yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, kami meteraikan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, kami patahkan setiap kutuk-kutuk keturunan. Dalam nama Yesus, nama Roh Kudus. Ajaib, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ada di sini, Kau menjamah setiap hati, Kau menjamah setiap pribadi, karena Engkau peduli, karena Engkau kenal. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu, berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami kuasa itu, yaitu Roh-Mu sendiri. Yes. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka terjadilah seperti iman. Kami sembah.
hidupmu pagi hari ini. Ya jamah hidupku, jamah Roh Kudus setiap hati yang mengasihi di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus siapa ku jadi. yang ingin dijamah oleh Tuhan, yang ingin dijamah, kita angkat pujian ini dengan iman. Kita mohon dia jamah, ya Tuhan. Allah akan menjamah engkau. Dia jadikan kau sehat, jadikan kau sembuh, jadikan kau kuat. Di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus siapa ku jadi baru. Semua Telah berubah dan aku tahu Yesus siapa ku jadi baru. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau ada di surga. Namun hari ini Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, umat-Mu yang kecil, yang sederhana. Namun Engkau tidak melihat keadaan kami, karena Engkau melihat hati. Engkau melihat sesuatu yang kami datang dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami. Ketika kami sakit, Engkau sudah sembuhkan dalam nama Yesus, dan Engkau menjadikan kami menjadi baru, hidup baru bersama dengan Engkau, karena Engkau sudah korbankan darah-Mu, dan Engkau berjanji Engkau akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Engkau terus menjaga dan memelihara kami. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau sudah melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang diberkati oleh perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia